Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rifki Ansari. Saya dari Angkatan Elektro 2012. Kali ini saya akan mereview buku yang berhubungan dengan mata kuliah Komunikasi Pita Lebar dengan judul buku Beyond 3G, Bringing Networks, Terminal, and the Web Together, LTE, WiMAX, EMS, 4G devices, and the Mobile Web 2.0, yang disusun oleh Martin Sauter. Ini adalah cover dari buku Beyond 3G, Bringing Networks, Terminal, and the Web Together, yang disusun oleh Martin Sauter, yang berhubungan dengan LTE, WiMAX, EMS, 4G devices, and the Mobile Web 2.0. Pada buku ini terdapat 6 bab. Bab yang pertama adalah Evolution from 2G over 3G to 4G. Kemudian bab yang kedua adalah Beyond 3G Network Architecture. Kemudian bab yang ketiga adalah Network Capacity and Usage Scenarios. Kemudian bab yang keempat adalah Voice over Wireless. Kemudian bab kelima adalah Evolution of Mobile Devices and Operating System. Yang keenam adalah Mobile Web 2.0 Application and Owners. Evolution from 2G over 3G to 4G. Pada pertengahan 90-an, tahun 92 dan 93, jaringan GSM telah ada di negara-negara bagian Eropa, hanya beberapa. Kemudian internet akses juga ada dengan kecepatan datanya itu hanya 9,6 kilobit per second. Sangat lamban sekali dibandingkan dengan sekarang yang bisa mencapai gigabit per second. Kemudian pada pertengahan tahun 95 sampai 2000 ditemukannya teknologi modem, fixed line modem dengan kecepatan 30 hingga 56 kilobit per second yang sudah bisa diakses pada saat itu di universitas via internet yang hanya ditujukan pada orang tertentu saja. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2005 ditemukannya .com Burst, Web 2.0, and Mobile Internet. Yang paling mengena pada tahun ini adalah hadirnya internet akses via digital subscriber lines atau yang dikenal dengan DSL dan TV kabel yang menggunakan modem. Ini sangat cepat untuk mengganti dial-up connection yang sangat lambat. Adanya DSL yang menawarkan kecepatan 1 megabit per second dan lebih tinggi dibandingkan dengan dial-up connection yang hanya 56 kilobit per second analog modem connection. Pada tahun akhir 2005, banyak orang pada beberapa negara sudah menggunakan broadband internet yang sudah bisa mengakses seperti web page dan komunikasi lainnya seperti blog dan Wikipedia, yang dikarenakan pada saat itu juga teknologi di Eropa dan Amerika sudah bisa mumpuni teknologi DSL tersebut. Jaringan GSM juga sudah mengenalkan yang namanya General Packet Radio Service atau yang biasanya dikenal dengan GPRS, yang sudah dikenalkan pada publik pada jaringan
mobile atau mobile phones yang biasanya digunakan pada handphone saat ini. Dan yang sangat penting adalah adanya wireless internet access saat jaringan 3G sudah bisa digunakan pada banyak negara pada tahun 2004 dan 2005 ketika GPRS sudah bisa untuk digunakan analog modem. Ada UMTS yang membawa data kecepatan data hingga 384 kilobit per second pada satu kali percobaan, yang hampir sama dengan DSL. Kemudian pada tahun 2005 hingga sekarang persentase orang mengakses internet menggunakan DSL atau cable connection sangat meningkat. Banyak operator jaringan yang menggunakan ADSL 2+ dan modem baru yang dapat mendownload hingga kecepatan melebihi 15 megabit per second pada pengguna yang jaraknya dekat dengan server. Kemudian tren yang ada pada saat itu adalah hadirnya VoIP atau Voice over IP yang menggunakan port telepon untuk jaringan DSM atau modem kabel. Jika Indonesia saat ini bisa dikatakan seperti Speedy yang menggunakan kabel telepon untuk menggunakan internet. Kemudian pada 2006 adanya upgrade dari UMTS yang menggunakan High Speed Data Packet Access atau yang biasa kita sebut HSDPA, adalah jaringan yang dapat digunakan para pengguna dengan kecepatan 1 hingga 3 megabit per second pada jaringan mobile. Pada pertengahan, jaringan HSDPA sangat bermanfaat bagi aplikasi mobile karena bisa mendownload file dan bisa streaming video pada handphone yang bisa menjadi market para pengusaha telekomunikasi. Ini adalah presentasi data revenue pada mobile operator pada tahun 2007. Dan kemudian harapannya pada tahun mendatang jaringan di atas 3G seperti wireless 3.5G yang sudah bisa mencakup data rate yang sangat besar dengan 3G, dan sekarang sudah ada 4G. Kemudian di Korea Selatan juga sudah sekarang mengembangkan 5G. Ya, ini berharap semoga perkembangan teknologi ini terus berlanjut dan tidak ada berhenti, karena pengembangannya juga sangat pesat. Dan di Indonesia ini juga LTE masih akan baru masuk, sehingga kita juga bisa akan coba jaringan LTE itu seperti apa juga. Dan untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kedua Beyond 3G Network Architecture,
Kemudian bab ketiga network capacity dan end user scenario. Bab keempat voice over wireless. Bab kelima evolution of mobile data operating system. Dan yang bab keenam mobile web to application and owners. Saya akan belajar lebih lanjut pada saat kuliah atau akan membaca lebih lanjut karena saya saat ini ingin belajar terus dan saya hanya dapat mereview dasar-dasar dari apa itu jaringan broadband yang ada saat ini, latar belakang dan lainnya. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini review yang saya berikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.